Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di Mike Redor Vlog. Oke, di video kali ini simple banget. Hari ini kita jalan-jalan ke Bogor. Kita mau ngecek salah satu ikan kita. Kita mau ngecek ikan kita. Ada 3 di sini. Yang kemarin posisinya mulutnya agak tebal gimana. Nah, update-nya ini bakal ada. Dan satu ikan ini akan saya ambil ke rumah. Jadi hari ini kita bakal ngirim ikan itu ada 3 ekor ikan dan semuanya merah-merah. Jadi hari ini kita bakal kayak ngecek chipnya, kita bakal foto-foto. Seru deh pokoknya, teman-teman ikutin terus ya. Nah, kita udah sampai di kolamnya. Ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya sebelum kita masuk ke dalam update ikan kita. Di situ ada satu ikan super red. Super red itu bagus sebenarnya. Tapi kalau dilihat itu teman-teman lihat deh, itu matanya kalau di ice sampai parah banget tuh, sampai putihnya tuh kayak bener-bener apa ya? Kayak udah tebel banget nih. Coba kita lihat ya. Dapat nggak ya tadi shoot? Dia di sebelah sih padahal. Nah, saya pancing ya, cobain. Sorry ya. Nah, tuh lihat matanya kelihatan kan? Kelihatan nggak sih? Kita zoom tuh. Ya. Jadi sebenarnya sekalian kita jalan-jalan, sekalian kita edukasi, saling belajar di sini. Penyakit cloudy eye itu adalah disebabkan karena airnya biasanya kotor. Nah, biasanya kabut putih kecil gitu. Itu base-nya jamur sebenarnya kalau nggak salah. Jadi sebenarnya itu tuh cloudy eye tuh kelihatan nggak? Kalau dari atas sih kelihatan sih. Sebenarnya itu disebabkan air kotor dan pengobatannya sih cukup gampang, hanya dengan heater dan garam sebenarnya. Cuman karena ini udah parah, kalau udah parah kayak gini kita harus pakai yang namanya pomade atau obat mujarab. Nah, kenapa cloudy eye kalau udah sampai putih begini tuh serem banget karena si matanya itu udah dimakanin sama jamur sampai dalamnya. Nah, kalau kayak gini udah sampai putih kayak gini, sampai tebal kayak gini, cenderung bisa buta sebenarnya. Jadi masih 50-50. Nah, ini saya udah kabarin yang punya kolam. Semoga abis ini di treatment dan cepat sembuh ikannya. Jadi ini kita langsung aja ke ikan yang mau saya ambil ke rumah. Kalau dilihat di sini filternya kapas doang guys, gila-gilaan. Kapasnya aja udah yang kayak usang gitu. Nah, ini sistemnya namanya adalah overdrip system atau overflow system. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini bisa nonton di video saya sebelum-sebelumnya di sini. Nah, ikan ini sebenarnya saya jual, udah laku posisinya. Kalau dilihat dari speknya itu sebenarnya dia ikannya bener-bener bagus. Ekornya ekor api bisa dibilang, tapi panjang dan lebar sekali. Dan ikannya kalau teman-teman lihat galak banget. Ini pakai lampu kuning, warnanya secerah ini. Kita belum pakai lampu viewing kita. Nah, satu-satu kelemahan di ikan ini adalah dayungnya yang sedikit melintir di sini. Kalau teman-teman lihat, ruangannya. Sama ada 2 sisik yang copot gitu loh. Nah, ini posisi ikan ini dengan lampu PLL, PLL kuning seperti ini. Nah, teman-teman akan lihat nanti ini posisinya tanpa lampu. Nah, jadi memang kalau teman-teman yang baru gabung, ikan arwana itu kalau misalnya dimatiin, warna merahnya itu pigmentasinya menempel pada sisiknya ya. Jadi bukan kayak karena lampu terus jadi merah gitu. Teman-teman bisa lihat ini tanpa lampunya. Nanti kita akan tangkap ikan ini, kita akan ukur bareng-bareng, kita akan foto-foto bersama ikan ini, oke? Dilihat ini ikannya baru datang. Akhirnya gua operasi. Kita bisa lihat ekor bawahnya, slayernya semuanya hilang, ekor belakang juga sobek-sobek. Nah, ini beginilah kondisi pertamanya guys. 6 months later. Nah, ini kondisi 6 bulan setelah saya rawat, ekor kembali normal, warnanya pun mulai muncul guys, bisa dilihat. Ini ikan ketiga kita di sini mengalami sedikit gangguan. Warnanya kalau teman-teman lihat sangat tipis dibandingkan sebelumnya yang sangat merah. Nanti videonya saya ada before afternya.
Nah, ini masalahnya sepertinya ikan ini lagi kondisi badannya kurang bagus ya teman-teman. Jadi kayak banyak jamur yang menyerang. Kalau teman-teman lihat jamur putihnya itu di dayung-dayung itu banyak banget sampai di kepala-kepalanya. Dan problem lamanya itu yang dayungnya kecoak itu belum saya obatin dan nampaknya makin parah. Jadi saya lagi dilema apakah akan saya gunting atau enggak. Karena kalau saya gunting biasanya nggak numbuh lagi sampai sepanjang itu gitu loh. Jadi inilah realitanya, kalau ikan itu sebenarnya dirawat, sepintar-pintarnya kita ngerawat, kalau ikannya kena sakit pun juga akan ngedrop abis warnanya. Nah, ini ikan kita yang keempat yang kita titip di sini. Sebenarnya ikan ini yang dari awalnya terlihat bibirnya tebal. Kalau saya lihat sekarang proporsi badannya udah bener-bener bagus. Gaya renangnya pun juga udah bagus. Ekornya pun sudah mulai terbuka gitu. Nah, kepalanya emas banget kalau teman-teman lihat. Nah, satu-satunya problem di ikan ini warnanya belum begitu masuk ya teman-teman. Jadi nanti mungkin saya akan request untuk dipindahkan akuariumnya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang berminat sama ikan ini, boleh juga langsung DM ke saya atau di WhatsApp saya. Jadi Instagram saya @mycratcollection, teman-teman bisa langsung lihat. Jadi update-nya, kalau secara konklusi di sini dari 4 ikan, 1 udah mau saya bawa pulang, bagus sekali. Yang 1 juga bagus banget. Nah, yang 2 ini 1 mengalami masalah dan yang 1 ini belum mengalami perkembangan yang signifikan. Jadi setelah 1 bulan apa 2 bulan kita nggak kesini. Nah, 2 bulan ada beberapa yang makin ngedrop, ada yang tidak mengalami perkembangan, tapi ada 2 yang outstanding. Nah, kita akan ngelihat 2 ikan lagi yang kita taruh di sini bulan-bulan kedepannya gimana. Gitu. Kita langsung ketemu aja nanti di rumah. Kita lihat ikan-ikan apa yang hari ini kita akan foto dan kita akan mainkan. Dadah. Ini dia ikannya yang tadi udah dibawa dari Bogor. Lihat, kalian temen-temen lihat. Bener-bener merahnya tuh kurang ajar ini. Semerah-merahnya nih tuh. Nah, ini bakal kita bius karena kita mau foto coba nanti under white lamp kayak apa ikannya. Sayang sekali sisingnya ada 2 yang copot. Nah, hari ini kita bakal foto-foto juga 1 ikan lagi yang udah merah. Kita ditemani oleh Hans dari Tres Aquatic. Jadi. Guys, kita mau foto ikan itu. Nah, kita mau lihat kedua ikan ini di lampu putih itu seperti apa sih tampilannya gitu. Terus saya mau kasih tahu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang selalu bingung blood red, chili red, kampret, apalagi red. Nah, sebenarnya blood red sama chili red saya udah pernah ngomong sama si Ronald. Kalau blood red itu biasanya yang ngeblok, blok yang kayak tadi yang sebelumnya. Nah, kalau chili red itu biasanya lebih ngering. Jadi kayak chili gitu ya. Jadi teman-teman jangan bingung-bingung lagi deh gitu dah. Penjelasan singkatnya kayak begitu. Nah, ini ikannya tuh ada sedikit base-nya agak kebiru-biruan gitu. Nah, saya penasaran nanti kalau under white lamp tuh jatuhnya kayak gimana sih ikan ini. Ya, habis ini kita foto-foto dan foto-fotonya saya bakal kita post di Instagram. Nah, ikan kedua yang mau kita kirim hari ini adalah si purba ini. Kalau teman-teman tahu, waktu kita lagi on duty, waktu kita lagi nguras-nguras rumah nenek ini, ketika Gunawan lagi COVID, harusnya ikan ini sudah terkirim teman-teman, cuman dia loncat. Jadi dia kita tunda dan akhirnya sekarang dia sudah kembali normal. Jadi warnanya udah oke, bergangnya udah oke. Ikan ini dinamain kalau nggak salah dinosaurus sama orangnya. Ini ikan kedua yang bakal kita kirim. Nah, 2 ikan yang bakal kita lihat secara detail adalah 2 ikan tadi. Ya udah, yuk. Nah, ini ikan tadi kita mau foto dan kita mau kirim. Nah, ikan kalau mau dikirim, bukan mau dikirim sih, segala ikan itu sebenarnya harus ada chipnya gitu. Taruh blur. Gunanya itu sebagai KTP. Kenapa? Kenapanya nanti aja. Ya, ini ikan yang terakhir yang mau dicip. Dan ekornya tuh gede banget, ekor api jarang banget yang gedenya kayak begini, panjangnya tuh. Coba deh, Gray.
Tuh digerai. Nih gua ambil belakangnya ya. Noh, Buset. gila nggak sih? Ini fotonya bakal ada di. Ini bener-bener api nih, lihat tuh. Ntar videonya bakal ada, foto-fotonya bakal ada di Instagram nih, lihat tuh. Kurang lebih. Nah, tuh. Dah, yuk. Nah sebenarnya kenapa harus pakai chip? Karena chip itu kan seperti KTP. Kenapa? Karena arowana itu termasuk dalam hewan yang dilindungi Masian di negara kita. Jadi sebenarnya chip itu untuk nge-track. Misalnya farm ini produksi berapa ikan? 10 ikan. Berarti nomor chipnya 1 sampai 10. Berarti ada nomor chipnya 1 sampai 10. Di luar chip itu berarti arowananya ilegal gitu. Sebenarnya cuma itu doang sih. Nah, terima kasih teman-teman udah ngikutin aktivitas saya dari hari ini dan juga ditemani oleh Tres Aquatic, sama hari ini ada Frans juga. Mereka selalu setia nemenin saya ngonten walaupun saya capek. Nah, teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis loh. Dan jangan lupa juga dinyalakan tombol loncengnya teng supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video dari mycraft.vlog. Jangan lupa di follow juga sama di subscribe ya. Ini teman saya yang agak idiot ini, Tres Aquatic. Oke, salam jumpa, salam Tres Aquatic.